Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Itulah dunia. Kehidupan ini gak ada yang abadi, Pak. Kematian itu bukan untuk ditakuti, bukan untuk dihindari, tapi untuk dipersiapkan. Nah, atas apa-apa yang kita usahakan di dunia ini, harapannya Allah ridho dengan amal-amal kita, dan semoga atas salat subuh berjamaah ini dan juga amal-amal yang telah bapak-bapak ibu-ibu lakukan itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Jamaah yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan bagi kita semua, sebuah karunia yang tidak terkira ketika Allah itu memudahkan kita untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu nikmat yang begitu luar biasa sekali. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu itu merupakan pengangkat derajat kita. Kalau kita hari ini merasa dihinakan, merasa rendah di kehidupan ini, maka resepnya Allah sudah kemukakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan menaikkan beberapa derajat orang-orang beriman dan berilmu. Maka kalau kita merasa hina, merasa enggak mulia, merasa direndahkan, maka isilah diri kita dengan ilmu. Karena dengan itulah Allah akan menaikkan derajat kita. Dan contoh sangat banyak sekali, Pak. Contoh sangat banyak sekali. Salah satunya imam madhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau itu ahli hadis yang begitu luar biasa. Ilmunya mumpuni. Hidupnya itu produktif. Banyak buku-buku yang beliau tulis. Sampai detik ini pemikirannya masih kita gunakan. Dan banyak sekali nama besar yang mendapatkan manfaat dari beliau. Oleh karena itu jamaah, jika ingin kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka mulailah dengan ilmu. Setelah belajar lalu kita amalkan terus menerus gitu. Dan kita lihat bagaimana Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Kita tidak akan direndahkan oleh manusia, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihormati. Bukan sekedar tim korek doang, bukan sekedar ikut-ikutan doang, tapi kita sebagai pemain dalam ilmu itu. Maka mintalah ilmu yang bermanfaat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohonkan perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui juga bahwa hidup ini pasti ada ujungnya. Hidup kita entah hari ini, entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan, kita akan mati. Kita akan mati. Dan mati ini cuma punya dua kondisi, Pak. Nggak ada bainahuma, tuh nggak ada. Di antara keduanya nggak ada. Hitam-hitam, putih-putih. Maksudnya mati ini cuma punya dua status kita, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Hanya itu. Dan kalau kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, kuncinya cuma satu, Pak. Kuncinya adalah istiqomah. Dan dijelaskan dari pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa istiqomah itu tidak akan pernah bisa dilakukan seorang hamba kecuali hatinya dulu istiqomah. Dan supaya hati istiqomah gimana sih? Maka Allah harus kita cintai lebih dari apapun, lebih dari makhluk-makhluknya. Artinya Allah itu lebih kita cintai daripada istri kita,
Allah itu harus kita cintai lebih daripada suami kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada bisnis kita. Oh berarti gak usah cinta sama istri Ustaz? Bukan, cintai istri, tapi jangan overdosis. Maksudnya overdosis gimana? Jadi cintanya kita kepada istri melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang overdosis. Cintai anak kita, cintai bisnis kita, cintai pasangan kita, tapi tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan juga kita harus takut kepada Allah melebihi apapun. Jangan takut sama bos kita daripada sama Allah. Buktinya apa? Anak-anak perempuan kita, Pak, tolong diperhatikan. Ketika dia kerja di tempat barunya, lalu peraturan di perusahaan tersebut bilangnya apa? Buat perempuan gak boleh pakai hijab, dia buka, Pak. Aturan Allah dia singkirkan buat aturan manusia, buat mendapatkan apa? Maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa istiqomah. Lalu dilanjutkan lagi bahwa para ulama menjelaskan, wa man arada ghairahu bi sakhatihi askhatahu alaihi wala budda. Dan siapapun yang mencari ridho selain Allah, ini yang berikutnya, Pak. Siapapun yang mencari ridho selain Allah dengan mengerjakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan murka sama dia. Maka Allah akan murka sama dia. Dan itu pasti. Kalau kita ingin mencari ridhonya si A, si B, si C gitu, dengan cara atau hal yang Allah benci, maka Allah pasti murka sama kita. Wala budda, pasti katanya. Manitta masaridho Allahi bisakhatin nas, dan barang siapa mencari ridho Allah walaupun manusia nggak suka, walaupun resikonya manusia nggak suka, Pak. Kita resikonya bakal dibenci manusia. Apa yang akan terjadi? Radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas, maka Allah akan ridho dengan dia, dan Allah akan buat manusia pun ridho dengan dia. Wa manitta masaridon nasi bisakhatillah, sebaliknya ini, Pak. Barang siapa yang mencari ridho manusia dengan perbuatan yang beresiko bikin Allah murka, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas, maka Allah akan murka kepadanya dan akan membuat manusia seluruhnya enggak akan suka, benci sama dia. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau kita ngerasain hidup ini berat banget gitu ya, banyak masalah banget, dikit-dikit kebentur, dikit-dikit mentok, terus kok nggak ada deket sama orang-orang soleh gitu, orang-orang baik itu nggak ada yang deket sama kita, orang-orang baik itu malah nggak suka sama kita, maka coba evaluasi diri kita. Evaluasi diri kita. Jangan-jangan selama ini yang kita cari adalah ridhonya manusia. Dengan mengerjakan sesuatu hal yang Allah benci. Ya udah, Allah benci gitu loh. Kita ngundang murkanya Allah. Dan akan bikin orang-orang benci banget sama kita. Khususnya orang-orang beriman, Pak. Orang-orang yang bertakwa itu nggak suka banget sama kita itu. Ini yang harus kita tanamkan, jemaah. Karena seperti kita ketahui bersama, para nabi dan para rasul pun tidak disukai oleh banyak pihak. Bahkan setelah mereka semuanya wafat, itu masih dibenci oleh sebagian pihak. Para nabi dan para rasul sampai hari ini. Tapi lihat orang-orang yang
jujur, orang-orang yang ikhlas, Allah Akbar, itu tetap mengagumi beliau. Tetap mengagumi beliau. Oleh karena itu kesimpulannya adalah yang pertama itu cari ridhonya Allah. Yang kedua, senangkan manusia, berbuat baik kepada manusia. Itu opsi terbaik. Namun jangan dahulukan manusia. Dan ketika kita menyenangkan manusia, itu niatnya hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena Nabi kita SAW bersabda, wa habbul a'mali ilallahi sururun yudkhiluhu ala muslimin. Amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati-hati orang-orang mukmin karena Allah. Karena Allah. Namun kadang kita sulit ya Pak Bu menggabungkan kedua hal tersebut. Dan kadang Allah takdirkan kita untuk memilih, mau cari ridhonya Allah atau cari ridhonya manusia. Manusia ini bisa teman, bisa orang tua kita, bisa anak kita, bisa pasangan kita, tapi tanpa ada maksud untuk tidak bersikap baik kepada mereka, tanpa melupakan prinsip wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tetap bergaul dengan akhlak yang baik. Orang sama manusia aja kita mesti pakai akhlak yang baik Pak, apalagi orang-orang terdekat. Namun begitulah Allah menguji hamba-hambanya. Di beberapa kesempatan kita ditakdirkan berada di persimpangan nih Pak. Ternyata keinginan orang-orang terdekat kita nggak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Keinginan istri kita ternyata haram di hadapan Allah. Contoh, dia pamit pengen ngumpul, maksa-maksa pengen ngumpul sama teman-temannya, reunian SMA gitu. Dan kita tahu kalau istri kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman sekolahnya, itu pasti ngomong-ngomongin orang, Pak. Itu pasti ngomong-ngomongin orang. Kita tahunya seperti itu, misalkan ngegibah lah. Dan kita tahu gibah hukumnya apa? Hukumnya dosa besar gibah. Dan itu mengundang murkanya Allah. Karena kita takut sama istri, akhirnya dibiarkan. Supaya apa? Supaya istri gak marah. Bikin senang istri tapi gak bikin senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Keinginan anak-anak kita ternyata membuat kita melakukan apa yang Allah gak suka. Anak udah besar, atau sekolah Pak, yang paling dekat ini sekolah. Karena si anak pengen sekolah di sekolah tertentu, secara zonasi nggak masuk Pak. Ya Bu ya, banyak yang gitu Bu. Apa yang terjadi Pak? Riswah kita Pak, kita bayar supaya anak kita masuk. Riswah hukumnya apa? Itu haram Pak. Supaya apa? Supaya anak kita ridho sama kita, senang sama kita. Sementara yang kita lakukan apa? Bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana bisa? Buat masuk pegawai negeri, karena bapaknya punya posisi, anaknya ikut tes CPNS. Apa yang terjadi? Sogok sana, sogok sini. Kata Nabi SAW, idza haramallahu syai'an wa harrama thamanahu. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah akan haramkan pula hasilnya. Gitu. Atau keinginan orang tua kita Pak, ternyata bertentangan dengan keinginannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita taunya kita ngontrak gitu ya.
atuh beli rumah atuh beli rumah atuh teh, maksain gitu. Kemana kayak pokoknya mah yang penting beli rumah gitu. Maksa-maksain akhirnya apa? Kita ngeriba. Akhirnya. Apa yang terjadi? Buat nyenengin orang tua, kita mengorbankan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti itu tidak akan pernah bisa bikin kita menjadi manusia yang istiqomah. Ternyata keinginan anak kita, orang tua kita, pasangan kita bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka disinilah ujian itu akan dijalani oleh seorang hamba, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Seorang yang muwafaq, yang diberikan taufik oleh Allah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tetap berusaha mencari ridhonya Allah, mau gimana juga. Tapi tetap dengan akhlak yang mulia, bukan dengan ngamuk-ngamuk gitu. Bukan dengan ngata-ngatain kepada pihak yang bertentangan dengan perintah Allah. Enggak dimaki-maki, Pak. Tetap berakhlak mulia. Jangan paribasa apa ya? Lo jual, gue beli gitu. Enggak seperti itu. Tetap berakhlak baik. Tetap perlakukan dengan baik, tapi tegas dalam prinsip. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Namun ketika kita bisa seperti itu, Pak, bapak-bapak bisa tegas seperti itu, ibu-ibu bisa tegas seperti itu, tetap aja ternyata ada pihak-pihak yang akan gak suka dengan keputusan bapak-bapak atau ibu-ibu. Akhirnya kesel sama kita gitu. Karena keputusan kita gak sesuai dengan kepengennya dia. Keputusan kita gak sesuai dengan kepentingan dia. Keputusan kita gak sesuai dengan hawa nafsu dia. Padahal kita udah berusaha berakhlak mulia gitu. Tetap lemah lembut kepada dia. Maka orang soleh yang berilmu akan tahu bahwa itu merupakan ujiannya dia. Dan juga konsekuensi atas keimanannya. Dia akan jalan terus walaupun manusia gak suka. Tetap hormat, tetap respect gitu sama orang. Dengan siapapun gitu. Walaupun orang-orang yang gak suka sama dia, dia tetap senyum, tetap respect, tetap baik, tetap bertutur kata baik. Dan dia yakin sikapnya akan membuat Allah ridho kepada dia. Dan Allah akan bikin manusia ridho kepada dia. Bisa dengan didekatkan dengan orang-orang soleh gitu ya. Atau pihak yang mencemoohnya justru malah Allah berikan hidayah pada akhirnya. Ada Pak, tadinya musuh banget, musuh, tahu-tahu jadi baik banget. Bisa jadi karena kesabaran kita gitu. Tapi Allah bisa kasih hidayah. Dan hasilnya itu bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, 10 tahun lagi, nggak tahu kapan. Nggak harus langsung. Namun itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang saleh. Kenapa seperti itu? Karena kita bukan laki-laki penakut. Kita bukan laki-laki penakut. Laki-laki yang soleh itu adalah orang yang berani melangkah jika itu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Udah tahu ini jalannya Allah, dia akan melangkah ke situ. Dan disitulah dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Lelaki yang soleh itu berani ngambil resiko tanpa jumawa, tanpa arogan, dan tetap minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menghormati pihak lain, tetap berakhlak mulia sebagaimana yang Nabi perintahkan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik gitu. Misal kita lagi bicara sama orang tua kita sedang berbicara agak-agak alot, mereka melakukan kesalahan, Pak. Ketika kita memberitahu dengan adab yang baik, kita berikan pendapat, lalu orang tua kita seperti apa? Malah dibilang, oh udah sok pinter ya kamu ya gitu.
enggak, aku tuh bodoh. Cuma aku udah tanya, ternyata enggak ada satupun ulama yang membolehkan hal ini, Bu. Gitu. Aku tuh enggak tahu, tapi aku udah tanya. Aku sayang banget sama ibu, aku sayang banget sama mama. Kalau mama belum terima atau belum bisa terima hari ini, aku bisa maklum kok gitu. Cuma untuk saat ini aku cuma pengen nyari ridhonya Allah aja, Ma. Gitu. Dengan adab-adab yang baik. Walaupun bertentangan dengan pasangannya, anaknya, orang tuanya, namun yang diincar oleh orang-orang soleh itu adalah ridhonya Allah. Dia nyari ridhonya Allah aja udah. Dan Allah bisa bikin manusia-manusia lainnya ridho. Karena ada hadis berkenaan dengan ini, jamaah yang Allah muliakan. Ketika kata Nabi SAW, ketika Allah ridho kepada seorang hamba, nada Jibril katanya, maka Allah akan panggil Jibril. Lalu Jibril menghadap, apa kata Allah? Sesungguhnya aku ridho kepada si fulan, maka engkau harus ridho kepada dia. Kira-kira Jibril gimana? Oh, udah 86 udah. Ya, 86 siap dan udah pokoknya. Lalu Jibril turun ke langit dunia, menyeru kepada seluruh penduduk-penduduk langit. Bilang apa? Sesungguhnya Allah telah ridho kepada fulan. Kalian semua harus ridho kepada fulan. Kenapa Jibril bisa ngomong kayak gitu? Karena dia adalah pemimpin para malaikat. Dan ketika pemimpin malaikat menyeru, kalian semua harus ridho kepada si fulan, maka semua ridho. Dan ketika langit ridho, maka bumi pun akan ridho. Seperti itu. Termasuk manusia-manusia. Itu gampang, Pak, meminta tolong, lagi sulit, lagi apa, ayah yang bantu gitu. Gak tahu, bingung mau bayaran anak sekolah, bayaran dari mana, uang gak ada, tahu-tahu ada yang ngasih. Pengen haji, pengen umroh, tahu-tahu ada aja ngehajiin, ngeumrohin. Atau rezekinya dari mana aja gitu. Itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang udah bekerja tahunan, puluhan tahun, bahkan belum sempat, Pak, mungkin haji. Tukang beca udah ada yang hajiin loh, Pak. Artinya, yang memberangkatkan haji itu bukan uang, tapi Allah. Cari ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, bumi akan ridho, manusia-manusia akan ridho. Akan ada yang benar-benar bantu kita gitu. Buat yang pernah lupa kepada Allah, lalu kita diuji dengan kehancuran, lalu kita bangkit dengan pertolongan Allah. Dulu pernah mungkin, Pak, kita hancur, pernah lupa kepada Allah, lalu kita bangkit dengan pertolongan Allah. Udah kita benar-benar tahu bahasanya apa? Saya kapok khianatin Allah lagi, enggak lagi deh pokoknya gitu. Nah, ketika dia ada kesempatan untuk berkhianat kepada Allah, dia tuh nggak mau, Pak. Dia nggak mau. Kenapa? Yang dia cari ridhonya Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian Allah muliakan. Gini, Pak. Ketika kita ada dalam kesalahan, contoh gini, dari map kita itu harusnya ke kanan, keluar dari Bantarjati nih harusnya ke kanan, kita malah ke kiri. Ketemunya apa di situ? Ada IPB gitu ya, ada Telkom gitu. Terus kemudian ada apa lagi tuh di situ, ada McD, ada Hotel Zest gitu ya. Lalu kita sadar kita salah jalan ternyata. Itu kita nggak lihat map, Pak. Pas sadar lihat map, oh ternyata salah jalan. Itu pas balik arah, ketemunya itu lagi Pak. Hotel Zest lagi, McD lagi gitu ya. Telkom, baru titik nol, baru deh ke sana. Pak, Bu, kalau kita dulu pernah buat kesalahan di mana gitu? Di riba, ketika kita bertobat akan ketemu riba lagi ujiannya, Pak.
Nggak mau, saya pokoknya stop riba. Oke, akan diuji. Token udah mulai nyala, gas habis, anak harus bayaran sekolah, iklan pinjol di mana-mana Pak, buka YouTube ada kami, itu gawat tuh. Nah, itu godaannya tuh, mau ngeklik lagi nggak? Orang yang dulu pernah tersesat sama perempuan, itu pas balik arah ke jalan Allah, ketemunya perempuan lagi Pak. Karena seperti itulah konsepnya. Akan diuji lagi. Makanya kan Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian berpikir, manusia berpikir bahwa ketika mereka menyatakan beriman kepada kami lalu kami enggak uji, kata Allah. Oh, diuji dulu. Ya Allah, saya mau balik, ya Allah, saya bertobat. Oke, diuji ya. Betul enggak tobatnya gitu. Orang-orang yang bertobat dari riba akan dihadapkan dengan riba lagi. So, siapa yang dicintai? Ternyata kalau ngeklik lagi itu pinjol, ternyata bukan aku, kata Allah, yang dicintai. Dia nggak nyari aku, ternyata nyari harta. Ketika dulu rusaknya sama perempuan, dihadapkan dengan apa? Mantannya balik lagi yang dulu. Allahu Akbar. Itu sampai sulit nolak. Pun ibu-ibu sama. Seperti itu. Masa-masa SMA, CLBK gitu. Cinta lama belum kelar gitu ya. Tapi kalau misalkan rusaknya gara-gara itu akan ketemunya itu lagi Pak. Dijamin. Kita itu harus cari ridhonya Allah Pak. Apa-apa yang bikin Allah ridho. Dan ketika kita ada di persimpangan nih Pak, ada di persimpangan, mempertaruhkan apa yang kita inginkan dan itu berlawanan dengan apa yang Allah inginkan, maka saran dari kami, pilihlah apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Meskipun itu bertentangan dengan maunya kita. Pilihlah jalan Allah. Contoh Pak, Allah memberitakan kita untuk mengendalikan hawa nafsu, betul Bu? Ya. Hawa nafsu ini harus kita kendalikan. Dan metode yang paling dekat adalah dengan cara berpuasa. Kenapa puasa? Gini Pak. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, tidak ada yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam kecuali perutnya. Kecuali perutnya. Tidak ada yang lebih buruk yang pernah diisi oleh anak Adam kecuali perutnya. Ini perut luar biasa Pak. Makanya para ulama menjelaskan tentang metode bagaimana cara menahan hawa nafsu, yaitu dengan menahan apa yang perut kita pengen. Dan Islam udah mengajarkan itu dengan apa? Puasa. Para ulama menjelaskan kalau mau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mulailah dengan mengisi perut kita sepertiga untuk makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Dan berikutnya adalah nggak harus apa yang kita pengen makan harus kita makan hari itu juga. Misalkan ibu-ibu, ya Bu, kalau pengen bakso mau kudu ayeuna begitu. Pengen bakso, harus dicari, harus ada. Nggak harus. Coba deh Bapak kalau pengen makan apa gitu hari ini, kasihnya besok atau lusa. Jangan hari ini. Kenapa? Untuk memberikan pesan kepada hawa nafsu kita bahwa penentu kehidupan saya, keputusannya ada di saya, bukan di hawa nafsu. Gitu. Keputusan itu ada di saya, bukan di hawa nafsu. Jadi nggak harus apa yang hawa nafsu pengen tuh diikutin. Justru makanya metode puasa itu bukan membelenggu kita, justru membebaskan kita dari belenggu ikatan dari hawa nafsu Pak. Kita pengen makan nggak bisa makan, pengen apa nggak bisa. Tapi apa yang terjadi?
Alih-alih kita pengen menahan hawa nafsu, Pak, dengan cara puasa. Lihat deh, Pak, jam 5, jam 6 kayak gimana, Pak. Kita beli itu, beli ini, beli itu. Dan ketika siang kita menahan hawa nafsu, pas maghrib kita kembali menjadi budak hawa nafsu lagi, Pak. Semuanya kita makan, mie glosor kita makan, bakwan kita makan, es buah kita makan. Akhirnya apa? Sholat maghribnya telat. Sholat tarawih nanti dulu, masih kekenyangan ini. Padahal Nabi udah mengajarkan, beliau begitu luar biasa, bahwa buka puasanya aja hawa nafsunya dikontrol. Dengan cara apa? 3 butir kurma, air, langsung sholat beliau. Allah. Kenapa? Karena penentu keputusannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan hawa nafsunya. Maka orang kan bilang, Ustadz susah banget ya mengendalikan hawa nafsu. Susah, tapi mulai kendalikan dari perut Anda. Coba, kalau kita terbiasa memanjakan apa yang kita pengen, besok-besok, Pak, itu hawa nafsu kita yang berkuasa. Karena ketika kita ada pesan dari hawa nafsu, pengen bakso, kita supply. Pengen makan steak, kita supply. Pengen apa, kita supply. Maka kita sedang memberikan nutrisi kepada hawa nafsu kita untuk bertumbuh dalam hidup kita, sehingga dia memiliki panggung dalam kehidupan kita dan menjadi penentu kehidupan kita. Repot. Ini repot. Makanya ini berhubungan dengan anak-anak kita, Pak. Hati-hati anak-anak kita. Kita semua sepakat untuk anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, ya Bu ya. Anak yang berbakti kepada orang tua, yang menghargai orang tua, yang memuliakan orang tua, harus dibesarkan dengan agama. Betul nggak, Pak, Bu? Ya. Anak yang dibesarkan dengan agama, tentunya dia akan otomatis menghargai orang tuanya, berbakti sama orang tuanya. Namun kita cek, kalau keinginan anak kita kasih, minta mainan kita kasih, minta ini kita kasih. Saya mau tanya Bapak-bapak Ibu sekalian memuliakan, pada saat itu yang sedang kita besarkan agamanya atau hawa nafsunya? Hawa nafsunya. Wajar udah gede mereka itu dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga orang tuanya diinjak-injak. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak terpenuhi. Karena kita sepakat bahwa anak-anak yang berbakti kepada orang tua haruslah dibesarkan oleh agama. Itu. Bapak-bapak, ibu sekalian, kalau punya anak soleh, solehah, wallahi, nggak usah minta dihargai sama anak, betul nggak, Pak? Karena anak paham agamanya nyuruh untuk menghargai orang tuanya. Nggak usah kita minta dimuliakan oleh anak, anak akan memuliakan orang tuanya dengan sendirinya. Ketika anak kita soleh dan soleha, pasti udah tuanya bakal diurus orang tuanya tanpa diminta. Bapak nggak perlu urus saya dong, nah dulu kan papa urus kamu. Nggak perlu seperti itu. Hargai papa dong, hargai mama dong, nggak perlu. Tapi kalau kita sampai ngemis sama anak, perhatian, jangan-jangan yang kita besarkan itu bukan agamanya, tapi hawa nafsunya, dan itu bertentangan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak, Pak, sekarang orang tuanya ketika si anak minta motor, orang tua nggak bisa ngasih, orang tuanya dibunuh, Pak. Karena nggak ada nilai-nilai agama di situ. Gara-gara kuota doang, ibunya nggak bisa ngasih kuota, Allahu Akbar, dibentak-bentak ibunya. Karena hawa nafsu ini unik gini, Pak. Ketika kita ada tabungan dulu, keluar handphone keluaran baru,
kita beli, tabungan kita cukup tuh. Handphone tuh berfungsi sebagaimana mestinya. Nggak lama kemudian keluarlah handphone keluaran yang baru. Semua teman kantor kita ganti handphone. Kita masih seri lama. Kalau kita beli, uang tabungan habis. Kalau nggak beli, gengsi, semuanya pada ganti handphone. Hawa nafsu pengennya ganti, Pak. Apa yang terjadi? Ya udah deh, beli deh. Dia habisin tuh uangnya buat beli handphone. Pertanyaannya, ketika hawa nafsu dipenuhi keinginannya, apakah dia berhenti minta, Pak? Enggak. Beberapa bulan kemudian setelah tabungannya habis, Pak, keluar lagi handphone keluaran baru lagi, Pak. Teman-teman kantor semuanya beli, ganti handphonenya. Terus dia gimana? Hawa nafsunya tetap minta, Pak. Hawa nafsu tuh nggak kenal dia punya uang atau nggak punya uang, nggak kenal. Pokoknya aku mau ganti. Apa yang terjadi? Ngeklik pinjol tuh, Pak. Ngeklik pinjol 5 juta, cair, beli. Berarti tadinya punya uang ada sisa, terus nol, terus sekarang minus, Pak. Udah gitu, ganti tahun, keluar handphone yang baru lagi. Itu cicilan belum lunas, Pak. Keluar handphone baru lagi, teman-teman ganti handphone. Dia gimana? Akhirnya bingung, pinjaman udah nggak ada yang ACC, semuanya BI checking masih ada nyangkut gitu. Apa yang terjadi? Korupsi mulai. Si hawa nafsu nggak tahu itu orang kita tuh lagi minus, nggak tahu. Pokoknya ketika dia di bahasa Sunda mah dicumponan terus diikutin terus keinginannya, dia nggak kenal kita mau punya uang, dia nggak kenal, nggak punya uang dia nggak kenal, kita banyak utang dia nggak kenal, yang penting aku mau itu. Nah itu, hawa nafsu ini jahatnya luar biasa. Terus gimana caranya, Ustaz? Mulai kendalikan apa yang Anda makan. Contoh, kita sering kufur nikmat Jumat berkah deh, Pak. Contoh, orang suka banyak di masjid-masjid Jumat berkah. Lapar, Pak, habis sholat Jumat. Pas lihat makanan, menunya nggak sesuai dengan kepengen kita. Mau gimana, Pak? Mau dikasihin ke orang, pengen makan rendang saya mah. Itu berarti Anda belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai Anda dipaksa oleh Allah untuk merasakan nasi-nasi itu. Mumpung masih ada sekarang, bisa. Makanya ketika kita makan di restoran, kita diajak teman makan di restoran yang kita suka. Bro, makan yuk, ayo, oke. Di restoran itu teman kita tahu, Pak, kita suka mesen menu A. Diajak ke situ, ternyata kita pesannya menu B. Teman kita nanya, loh, Pak, bukannya Anda senangnya di sini tuh A? Iya, betul. Yang Anda pesan B, kan B Anda nggak suka. Betul, saya nggak suka, tapi saya mau makan itu. Kenapa, Pak? Karena penentunya adalah saya, bukan hawa nafsu saya. Itu, Pak. Itu. Kalau kita dari makan nggak bisa mengendalikan, Allah, jangan harap kita bisa bersabar, bisa nahan emosi. Sok deh, Pak, yang makan semuanya kedapetin. Ketika dia ada keinginan yang batas limit benarnya udah nggak ada, maka dia akan meraih itu dengan cara yang salah. Yang penting dapat. Yang penting dapat, Pak. Maka jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau dengan cara ini, Allah gak akan ridho dengan kita sampai kapanpun. Makanya Allah bilang dalam surah Al-Furqan, Allah bilang, sudahkah engkau melihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, kata Allah tuh. Allah aja bilang kayak gitu, Pak.
apakah engkau akan menjadi pembelanya? Ini ayat turun pada Nabi Muhammad. Allah bilang, nanya, tapi pertanyaannya nggak usah dijawab ini tuh, satir. Sudahkah engkau Muhammad melihat manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, penentunya? Allah aja cemburu sama hawa nafsu itu. Apakah engkau akan jadi pembela dia? Udah pasti nggak akan. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah minta nurut, hawa nafsu bilang enggak. Hayya 'alas shalah, kata Allah. Padahal rumahnya berdampingan dengan masjid, Pak. Kantornya berdampingan dengan masjid. Hawa nafsu bilang apa? Yang ngerokok sebatang dulu lah, gitu. Nanti aja dah 5 menit lagi dah, lagi masih ribet nih, gitu. Allah nomor 2, nomor 3, bahkan terakhir, Pak. Dan yang lebih mirisnya, kita menghadap Allah ketika semua urusan-urusan dunia kita udah beres. Artinya apa? Allah kita kasih waktu sisa, Pak. Kalau Anda kasih waktu sisa kepada Allah, jangan heran doa Anda paling belakang bagian sisanya. Karena Anda memberikan waktu sisa kepada Allah. Jangan Anda ingin diprioritaskan sementara Anda tidak memprioritaskan Allah. Dan ini Allah nggak suka. Ini bikin Allah nggak ridho. Tapi kalau Allah ridho sama kita, Pak, Allahu Akbar. Bayangkan, Pak, kita mati dalam keadaan Allah ridho. Kira-kira, saya yakin, Pak, di seluruh jamaah ini, masjid yang ada sekarang hadir, Pak, andai kata umur Bapak selesai hari ini, di sini detik ini, Pak, di masjid, kira-kira tenang nggak, Pak? Lagi sholat kita, lagi tholabul ilmi ini. Kayaknya hati tenang ya gitu, Pak Edu ya. Asa nikmat, tenang. Coba, Pak, ketika Bapak telat-telatin sholat, sebatang dulu, atau apapun itu. Tadi 5 menit lagi deh, 10 menit lagi deh, ini dulu deh. Pak, tanya diri Bapak sendiri, atau ibu tanya, Bu, kalau lagi kayak gitu, ibu mati, kira-kira ibu tenang nggak? Kalau nggak tenang, kalau lagi gini mah tuh, nah, itu jawaban benar. Berarti Anda lagi di tempat yang salah. Tanya aja, kalau lagi nelat-nelatin sholat, tanya sama diri sendiri, kalau mati sekarang, baik nggak ya saya? Hati bisa jawab, Pak, Bu. Kalau lagi pas ngelawan suami terus mati, kira-kira Allah ridho nggak ya? Gitu. Tuh ibu pada senyum, Pak. Berarti kalau seperti itu kita lagi salah jalan. Ketika kita lagi fitnah orang-orang, lagi maki-maki orang-orang, terus mati, gimana kira-kira? Sementara Nabi bilang apa? La taghdab, jangan marah. Terus Allah bilang di Al-Quran, khudil afwa, surah Al-Anfal, khudil afwa, jadilah pemaaf, kata Allah. Jadilah kalian pemaaf. Lalu ketika ada orang zalim sama kita, kita dendamnya, Pak. Maafin, kata Allah. Kan dia ngambil uang saya, Ustaz. Maafin. Pak, dulu waktu kuliah kita nggak pernah punya uang, Pak, 100 juta. Betul nggak, Pak? Saya aja dulu uang bayaran semester saya pakai jajan dulu. Kita mah dulu saking nggak punya uang ya. Uang bayaran kita pakai yang ada. 100 juta tuh di rekening kita nggak pernah punya, Pak. Lalu ada fase berjalan kita kerja, punya apa? Tabungan 100 juta akhirnya, alhamdulillah. Lalu kita qadarullah ketipu orang lah, diambil orang lah, kembali menjadi tidak punya, Pak, saat ini. Dulu punya, dulu nggak punya nggak masalah. Kenapa sekarang nggak punya jadi masalah?
Kalau dulu kita nggak punya, Allah bisa datangkan menjadi punya. Terus kalau sekarang nggak punya, apakah Allah nggak bisa ngedatengin lagi? Bisa. Kitanya aja yang ragu sama Allah. Seolah-olah kok 100 juta udah hilang nggak akan balik lagi. Itulah sempitnya hati kita. Padahal dulu nggak pernah punya, Allah bisa bikin punya gitu. Ketipu 20 juta. Saya sampai pernah ada teman, Pak. Ada teman. Dia bikin pengajian, undang saya untuk selamatan rumahnya. Dia baru beli rumah. Bahas tentang muamalah. Dan dia benar-benar kesel sama temannya yang udah nipu dia 190 juta. Uangnya nggak balik-balik. Ya itu kezaliman. Tapi maafin, saya bilang. Saya belum bisa nerima, Ustaz. Saya bahasa teman, bro. Antum undang anak ke sini mau ngapain? Selamatan rumah. Harga rumahnya berapa? 500 juta, Pak. Hilang 190 juta, bisa beli rumah 500 juta cash. Apa bukannya surplus itu? Kenapa nggak kelihatan itu? Bisa jadi karena asbab hilangnya itu kita bisa beli, Allah hadiahkan luar biasa. Tapi karena hati kita nyangkut sama dunia, kita fokus sama yang udah hilang, nggak fokus sama yang udah ada pada diri kita. Itulah kesalahan kita. Dan itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bilang dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur maka akan aku tambah. Bersyukur. Lalu kalau kita lihat, Pak, keadaan kita hari ini ternyata nggak lebih baik dari kemarin. Harusnya dengan rumusan la in syakartum la azidannakum. Hari ini harusnya lebih baik daripada 10 tahun lalu. Dari 5 tahun lalu. Dari tahun lalu. Tapi kalau kita nyungsep, jangan-jangan syukur kita nggak ada. Yang berlaku yang berikutnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bukan hanya hilang harta-harta kita, plus siksa, kata Allah. Tapi kalau bersyukur akan ditambah. Kita sama pasangan kita, Pak, di pelaminan dulu waktu nikah, udah bener-bener pangeran sama ratu pada saat itu tuh. Sehari indah banget, Pak. Sehari 2 hari indah. Lalu kemana kebahagiaan itu sekarang, Pak? Harusnya kalau dulu bahagia, sekarang makin bahagia kan, Pak? Dengan rumusan la in syakartum la azidannakum. Tapi kenapa sekarang suami istri celah-celahan gitu? Kenapa laknat-laknatan? Dulu tuh bahagia sekali. Sekarang nggak ada. Bahkan doa aja nggak pernah terucap dari lisannya. Padahal rajin ngaji, rajin tahajud, tapi nggak ada terucap doa dari lisannya. Kenapa? Hanya fokus kepada yang hilang. Dia tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya, dan itu Allah nggak suka. Akan mendatangkan murkanya Allah, bukan ridhonya Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ambil keputusan walaupun memang manusia banyak gak suka. Ambillah keputusan itu. Dan ini yang akan bikin kita bisa istiqomah. Makanya gak heran, Pak, ada orang matinya lagi baca Al-Quran, ya, Pak, ya. Kenapa? Karena dia istiqomah di situ. Dan dia bisa ambil keputusan, sementara orang-orang jalan, sok aja deh, saya baca Quran aja. Kayak gitu, Pak. Tahajud. Orang meninggal, baru beres tahajud, meninggal. Ya Allah, Bapak. Dia ambil keputusan di saat orang-orang lain tidur, saya mau menghadap Allah. Meskipun banyak manusia nggak suka, banyak manusia pengen tidur.
Tapi ambil keputusan itu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ketika ada orang musuhin kita, terus dia butuh bantuan, Pak. Teman-teman kita udah pengen musuhin dia semuanya, tapi ketika kita mau bantu dia, ngapain lu bisikan-bisikan? Gak usah, ngapain, dia udah jahat sama lu, dia udah jahat di bal segala macam. Enggak, aku milih maafin dia dan mau bantu dia. Kenapa? Supaya Allah ridho sama aku. Walaupun di samping kita pada nggak suka, dia akan lakukan itu, Pak. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan dia untuk mendapatkan ridhonya Allah. Pak, kalau Allah udah ridho, berapapun defisitnya pahala kita, Allah tutup dari sisinya, dicukupin kekurangan-kekurangan kita pada akhirat nanti. Dengan catatan Allah ridho. Banyak cerita, Pak, terhadap bagi pelacur, kerjaannya dosa terus, Pak. Kata Nabi, ada seorang pelacur ngasih minum anjing sakot kalban, dan dia effortnya luar biasa, Pak. Orang-orang dulu pelacur, sekelas pelacur pun berilmu sebetulnya, kelas-kelas dulu. Buktinya ada orang yang berzina, hamil karena zinanya, dia menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya udah berzina, saya udah hamil, timpakan apa yang harusnya saya terima, gitu bilangnya. Artinya dia tahu. Dan para pelacur apapun dia tahu pada saat itu. Cuma memang lagi salah aja dia. Tapi ketika ngasih minum anjing dengan tulus banget, Allah ridho. Dan itu Allah nggak peduli dosa-dosa seperti apa, Allah tutup. Dan orang yang ngebunuh sampai 100 orang, Pak, belum beramal satu amal pun, dia cuma jujur dengan taubatnya. Ketika dihadapkan dengan Allah nanti, tuntutan-tuntutan orang yang dibunuh akan tetap ada, Pak. Tapi tuntutan-tuntutan itu Allah bayar dari sisinya, dan orang itu Allah ridho, silakan masuk surga. Aku ridho dengan tobatnya engkau. Itu kalau Allah ridho, urusan kita beres, Pak. Tapi kalau Allah murka, Allahu Akbar, nggak tahu deh kita minta tolong ke siapa lagi di akhirat nanti. Dan percaya, Pak, kehidupan akhirat kita lebih menyeramkan daripada kematian yang kita takutkan sekarang. Kematian itu nggak ada apa-apanya dengan kehidupan akhirat kita, lebih serem. Dan kita doakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu semua menjadi orang-orang yang Allah ridhoi, sehingga Allah mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan semoga Allah memberkahi bapak-bapak, ibu semuanya, juga keluarga disehatkan selalu, dan semoga Allah menjadikan bapak-bapak, ibu-ibu semua ahli-ahli surga tanpa hisab. Itu aja bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.